ada burung yang lapar, maka burung ini akan turun dan makan makanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari seorang klien mengenai sesaji atau sajen. Nah, mengapa orang Jawa sering menggunakan sesajen? Apa itu sesajen dan fungsinya untuk apa? Nah, sesajen itu merupakan sebuah makanan yang dipersembahkan sebenarnya bukan kepada makhluk halus saja atau makhluk gaib saja, tetapi bagi semuanya sebenarnya, makhluk hidup, makhluk Gusti Allah Ta'ala. Nah, kenapa saya sebut seperti itu? Jika Anda memahami bahwa saji atau sajen contohnya itu adalah makanan atau umbo rampe, ya, di situ ada kayak contohnya ada pisang, terus makanan, ya, terus ada dupa. Nah, mereka dari golongan jin ataupun mereka dari bangsa gaib, mereka tidak memakan fisiknya atau wujudnya, tetapi di sini yang dimakan itu adalah sarinya. Makanya ketika misal katakanlah Anda mencoba, ya, katakanlah di situ kan ada telur, ada pisang, ada makanan yang lain, ada kopi bahkan, ya. Nah, kalau sudah dimakan mereka, terus Anda minum, itu rasanya hambar. Anda makan makanannya rasanya hambar, nggak enak. Apalagi kopinya, nah itu nggak enak, rasanya hambar. Terus ada lagi kadang kan dikasih rokok. Saya pernah mencoba, ya, memang sama-sama satu merek, satu bungkus sama, ya, tetapi yang satu untuk sesaji dan satu bukan untuk sesaji. Nah, ketika kita udut, ya, atau kita merokok, itu rasanya hambar, nggak enak, nggak enak. Nah, sedangkan kita ambil yang bukan untuk sesaji, itu rasanya ya enak. Nah, jadi mereka itu mengambil sari makanan, sarinya, bukan wujud fisiknya. Maka dari itu gelas, di dalam gelas kopinya ya tetap sama ukurannya, takarannya tetap sama, cuman sarinya yang diambil. Nah, kenapa saya menyebutkan di sini untuk makhluk lain, bukan hanya golongan mereka saja, tetapi makhluk Gusti Allah. Di sini Anda bisa berpikir, misal katakan itu ditaruh di bawah pohon, ada burung yang lapar, maka burung ini akan turun dan makan makanan itu, sehingga mereka juga ikut menikmati, hayawan itu ikut menikmati. Nah, ada kayak tikus, kucing, mereka lapar, dia makan makanan yang sesuai dengan makanan mereka. Nah, secara otomatis di sini adalah bukan hanya untuk golongan jin saja, tapi makhluk Gusti Allah yang lain juga ikut, seperti hewan ya ikut makan, ada semut ya ikut. Nah, maka dari itu bisa dikatakan bahwa ini juga dalam bentuk wujud sodakoh atau sedekah. Nah, saya pernah bertemu dengan orang itu bilang begini, duh, lah kok sodakoh karo bangsa jin, kok karo demit, dia bilang gitu. Nah, saya katakan, loh Pak, jenengan itu makhluk ciptaannya Gusti Allah napa mboten? Saya bilang, Anda itu makhluk ciptaannya Allah apa bukan? Saya bilang seperti itu. Nah, makhluk ciptaannya Allah, berarti kan orang mau wujud dewe toh, ada yang mewujudkan, dan yang mewujudkan itu adalah Allah Ta'ala. Nah, hewan, jin, manusia, semua diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu kenapa kita harus membagi-bagi, mengkotak-kotakkan, kamu bangsa jin enggak tak sodakoi, kowe demit ora tak sodakoi, kowe kewan enggak tak berimangan. Nah, itu sebuah salah kaprah. Kita sebagai manusia, ya, tidak boleh mengkotak-kotakkan. Kita semua itu sama, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, maka dari itu ya kita harus sadar diri bahwa kita harus saling berbagi, seperti itu. Nek tanggone ra duwe, ra iso makan ya kayak tanggone.
Nek ana makhluk liya di antara kehidupan kita ya ada makhluk lain. Entah itu hewan, entah itu bangsa jin ya. Jadi kita harus pahami niatono itu semua adalah sodako. Bersedekah itu lebih baik daripada Anda yang ngoceh gitu. Nggak jelas. Dalam artian tuh apa? Banyak tuh orang yang ini seperti itu. Nah, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.